الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari Jumat terakhir pada tahun 2023. Dan beberapa hari lagi dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia berupa umur yang panjang untuk menemui tahun yang baru 2024. Dengan berlimpah nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar, nikmat yang paling mulia yang harus senantiasa kita jaga dan kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat inilah sampai dengan detik ini kita masih merasakan manisnya keimanan. Kita masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya rukuk dan sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam ini sampai dengan detik ini, kita masih mampu berdiri tegak di atas muka bumi ini, menghadapi seluruh ujian kehidupan, baik ujian kenikmatan ataupun ujian kesulitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa menjaga nikmat iman Islam ini sampai dengan akhir hayat hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, adalah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia selain daripada nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat al-afiyah. Begitu besarnya nikmat ini sehingga Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah nikmat al-afiyah. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Is'alullah al-afwa wal-afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah." Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan al-afiyah. Sungguh tidaklah seseorang diberikan sesuatu setelah keimanan satu kenikmatan yang lebih baik daripada al-afiyah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apakah al-afiyah yang Rasulullah maksudkan dalam sabdanya sehingga beliau perintahkan kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada umumnya kita semua memahami bahwa kalimat al-afiyah adalah merupakan kesehatan dan keselamatan fisik dari berbagai macam penyakit. Karena seringnya kalimat al-afiyah disandingkan dengan kalimat sehat, sehat wal afiyah. Tapi tahukah kita bahwa kalimat al-afiyah yang Rasul perintahkan kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas dan lebih dalam daripada yang kita fahami. Karena al-afiyah yang Rasul perintahkan kita untuk memintanya kepada Allah adalah agar kita meminta kepada Allah diberikan al-afiyah, kesehatan dan keselamatan dari penyakit-penyakit fisik, serta al-afiyah
berupa kenikmatan agar Allah berikan kepada kita keselamatan dari dosa dan kemaksiatan, dan keselamatan dari segala keburukan yang memungkinkan terjadi pada diri kita di dunia maupun di akhirat. Karena itu seorang yang saleh yaitu Hatim Al-Asam, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah, ketika beliau ditanya oleh seseorang, apakah yang sedang kamu nikmati hari ini wahai Hatim? Maka beliau menjawab, aku sedang menikmati al-afiyah dari siang hari ini hingga malam. Maka orang yang bertanya ini mengira bahwa yang dimaksud dengan Hatim adalah bahwa ia sedang menikmati kesehatan fisiknya pada hari ini. Maka ia mengatakan, bukankah setiap hari yang engkau dapatkan merupakan hari-hari yang diisi dengan al-afiyah, kesehatan fisik? Maka kemudian Hatim Al-Asam menjawab, seolah ingin menggugah orang ini dari kesadarannya bahwa yang dimaksud dengan al-afiyah adalah dia mengatakan, sungguh afiyah dalam hidupku adalah ketika aku melewati satu hari dalam kehidupanku dan aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka tentu kalimat ini menyadarkan kita dan menggugah serta memberikan kepada kita pemahaman yang jauh lebih luas tentang kalimat al-afiyah. Bahwa al-afiyah yang kita minta kepada Allah adalah agar kita melewati setiap hari dalam kehidupan kita tanpa memandang yang haram, mendengarkan yang haram, berbicara yang haram. Itulah afiyah yang kita inginkan. Kita menginginkan al-afiyah agar kita melewati setiap hari dalam kehidupan kita, agar kita tidak bermuamalah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah adalah manakala kita melalui satu hari dalam kehidupan kita tanpa melakukan penipuan, tanpa melakukan kecurangan dalam hal jual beli atau muamalah maliyah bersama dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan dunia ini. Kita membutuhkan al-afiyah agar setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita tidak ada satu hari pun di mana kita menyakiti hati kedua orang tua kita, kita menyakiti hati pasangan kita, atau menyakiti orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita ini. Al-afiyah yang kita butuhkan adalah agar kita melewati setiap hari dalam kehidupan kita tanpa menzalimi setiap orang, tanpa mengambil hak milik mereka, dan tanpa kemudian mengabaikan hak-hak orang-orang yang harus kita tunaikan hak-hak mereka. Inilah al-afiyah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, beliau menegaskan dengan kalimat yang sangat indah. Adakah musibah yang jauh lebih besar selain daripada musibah ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan? Dan adakah afiyah yang jauh lebih baik selain daripada afiyah ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa berbuat ketaatan? Karenanya kemudian kita memahami bahwa ahlul musibah, ahlul bala adalah mereka orang-orang yang meskipun fisik mereka sehat, namun mereka senantiasa tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Sedangkan ahlul afiyah adalah mereka yang senantiasa disibukkan dalam ketaatan dan kebaikan, meskipun fisik mereka dalam kondisi sakit dan tidak mendapatkan kesehatan sama sekali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya marilah kita amalkan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa ini baik di pagi hari ataupun di sore hari. Doa apakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat penting. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu
Berikanlah kepadaku al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan untuk dunia dan akhiratku. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku memohon kepadamu ampunan dan afiyah ya Allah, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku, dan untuk hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah seluruh auratku dan berikanlah keamanan kepada jiwaku. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atasku. Wa a'udzubika an ughtala min tahti. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar jangan sampai aku dibenamkan dari bawah kakiku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita amalkan doa ini dan kita memohon kepada Allah senantiasa agar Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Dan kita memohon kepadanya agar kita diberikan al-afiyah, kemudahan untuk melakukan ketaatan dan dijauhkan dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Dan jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia ini, terkhusus saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang sampai dengan hari ini mereka masih mengalami penderitaan yang amat sangat memilukan. Tak sampai hati kita mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengungkapkan kesedihan dan kepiluan yang mereka hadapi. Marilah kita doakan saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang, agar Allah senantiasa berikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran. Allah berikan kepada mereka perlindungan. Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula lupa kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Yahudi laknatullah alaihim, dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia agar kita bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum